واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم يا رب بالمصطفى دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والكرماء وحضرة الجماعة صلى المهاجرين yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi, dikarunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan mari bersama mengawali kegiatan taklim malam ini kita mendoakan kedua orang tua kita. Kita mendoakan semua guru kita, kita mendoakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, yang memperjuangkan berdirinya Musalla Al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, keluarga kita, jamaah kita atau warga di perumahan Pilia ini yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat yang afiat. Ala hadhihi wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jumlatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan man li hadzal kitab bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji fikih kita, memasuki pembahasan faslun fi sifatis sholati, fasal yang menjelaskan tentang sifat-sifat sholat atau seputar yang berkenaan dengan sholat, mulai dari rukunnya sholat, sesuatu yang kalau tertinggal batal sholatnya. Kemudian sunnahnya sholat yang terbagi menjadi dua tingkat. Ada yang namanya sunnah ab'ad, yaitu sunnah kalau tertinggal diganti dengan sujud sahwi. Ada sunnah hayat, sunnah yang tidak ada konsekuensi apa-apa, ditinggal
ya enggak batal, atau sengaja sekalipun tidak batal dan tidak ada kesunahan untuk sujud sahwi. Kemudian ada makruhnya sholat, kemudian ada yang membatalkan sholat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati ay furudiha, rukun-rukun sholat atau fardu-fardunya sholat. Arba'ata asyara, itu ada 14. Nah, kalau mungkin kita baca buku lain atau kitab lain, loh ini kok jumlahnya 18, kok ini 19, loh kok bisa beda-beda begitu, gimana? Perhitungannya, kalau ini kok dijadikan 14 itu bijak lituma'ninati, yaitu dengan menempatkan tumakninah fi mahaliha, di tempatnya tumakninah, ruknan wahidan, dalam rukun yang satu. Misalnya kalau di kitab lain, di buku lain kok 19, itu tumakninah dijadikan rukun secara terpisah. Tapi ini 14 itu dengan menghitungnya, misalnya sujud plus tumakninah, 2 rukun tapi dijadikan satu. Kalau iklan sampo 2 in 1, 2 in 1. 3 kan 3 ya, kalau 2 tuh ya. Misalnya sujud plus tumakninah, rukuk plus tumakninah, i'tidal plus tumakninah. Lah, tumakninah itu wajib, tetapi diikutkan, digabungkan dengan rukun yang lain, maka jumlahnya lebih sedikit. Tapi ada yang memisah, misalnya sujud rukun sendiri, kemudian tumakninah rukun sendiri. Yuk, intinya sama-sama aja, hanya sedikit beda penghitungan atau penempatan. Ada yang ditempatkan sendiri, ada yang digabungkan dengan rukun yang lain. Ahaduha, yang pertama dari rukun sholat atau fardunya sholat itu niyatun, niat. Wahya al-qasdu bil qalbi. Niat itu adalah kesengajaan melakukan sesuatu yang ada dalam hati. Kalau definisi kitab lain, qasdu syai'in muqtarinan atau muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu yang dilakukan di awal pekerjaan itu. Mahalluha, tempatnya niat itu fil qalbi, di dalam hati. Wa ammat talaffuhu, adapun melafatkan, membacanya, mustahabun, itu dihukumi sunnah. Yang wajib itu niat yang ada dalam hati. Sementara mengucapkan, kayak kita mau wudu, nawaitu wudu'an, itu namanya pengucapan. Kita mau sholat, usolli fardhul isya'i, itu namanya pengucapan. Pengucapan itu tidak wajib, yang wajib itu di sini. Maka saudara-saudara kita yang di sebelah sana, mereka sholat nggak perlu pakai usolli, emang bener. Wong itu tidak wajib. Tetapi kenapa guru-guru kita ngajarin usolli dulu? Nah, karena ini untuk nuntun hati. Wong hati kita dituntun pakai mulut usolli aja masih ngayap kemana-mana. Nah, kalau nggak dituntun malah gimana? Wong kita ini kelas-kelas orang awam seperti ini. Lah, maka seandainya karena yang wajib tadi hati, yang lisan ini mengucapkan ini hukumnya sunnah. Maka seandainya bertentangan antara hati dan mulut, misalnya kita mau sholat duhur, biasanya sholat duhur ini kan jam istirahat kerja. Lah, mungkin dari pagi itu kerjaan udah nggak beres, diomelin pimpinan, pokoknya kerjaan nggak beres lah. Lah, begitu jam istirahat sholat kan pikiran lagi agak ruwet. Lah, begitu sholat mulutnya ngelantur.
Padahal ini jam istirahat udah tahu ini duhur, itu jam istirahat kerja, salat duhur. Artinya salat duhur niat. Tapi mulutnya usolli faradal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sah enggak salatnya? Sah. Sah, bener ya? Loh. Fatwa bertanggung jawab loh. Ya kan? Artinya udah tahu ini duhur, wong ini jam istirahat kerja, tapi karena pikiran lagi kacau, mulutnya ngelantur sholli fardul asri arba'a. Saya loh, bertanggung jawab loh. Fatwa bertanggung jawab loh. Karena ini dalam hal hablum minallah, kalau ada pertentangan dua hal antara ini dan ini, kalau urusan hablum minallah, maka yang dimenangkan adalah ini, hati. Itu kalau urusan dengan Allah. Tapi kalau urusan sesama kita begini nih, walaupun hatinya ngalor tapi kalau mulutnya ngidul, maka yang dihitung ngidulnya itu. Misalnya Pak Wasto, Pak Ketua ngumumin, Bapak-bapak, nanti habis sisa ada undangan dari Pak Fulan bin Fulan, acara syukuran umpama. Nah, kita diundang, hadir ya? Kita jawab iya. Maka yang dihitung yang mulut ini, walaupun dalam hati males selamatan di situ itu, orangnya pelitnya kayak begitu. Paling besek juga telur separuh. Tapi itu yang dihitung. Kalau itu urusan ini kan urusan hablum minan nas nih, maka yang dihitung adalah mulutnya. Atau misalnya kita janji mau bayar utang tanggal sekian, mulut kita udah ngomong ntar ya tanggal 10 lama. Nah, maka yang dihitung adalah mulut kita, bukan hati. Tapi kalau hablum minallah kayak sholat itu tadi, yang urusan langsung dengan Allah, walaupun berbeda antara mulut dan hati, maka yang dimenangkan adalah hati. Hatinya niat sholat zuhur, tapi mulutnya ngomongnya asar, maka tetap sah sholat zuhurnya. Li khabarin, niat ini didasari dari hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya nilai atau pahala dari berbagai macam amalan kita itu binniyat, itu nilainya dipengaruhi oleh niat itu sendiri. Karena niat itu memang fungsi niat. Pertama, niat itu membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Pekerjaannya sama, akan ada nilai ibadahnya kalau diniati ibadah. Tapi kalau tidak diniati ibadah, maka ya tidak ada nilai ibadah. Contoh, kita misalnya membiasakan menjelang mau tidur itu bersih-bersih dengan cuci muka, cuci tangan kanan kiri, kemudian basahi rambut, basahi kaki. Kalau itu kita niatkan ibadah wudu, maka jadilah ada pahala wudu. Wudu yang wajib kan cuma wajah, dua tangan, palak sama dua kaki. Kalau itu kita niati wudu, jadi ibadah wudu, ada nilai pahalanya. Tapi kalau tidak diniati wudu, ya dapatnya cuma seger dong, cuma seger bersih itu dong. Tapi pahala wudu tidak dapat. Padahal pekerjaannya sama. Satu ada nilai ibadahnya, yang satu tidak. Yang membedakan adalah niat. Nah, sama-sama kita duduk di sini. Walaupun ada yang enggak menyetujui. Kita masuk ke masjid atau musola. Kalau di ceramahnya Habib Taufik kalau nggak salah, beliau itu nggak menyetujui kalau musola itu dikategorikan masjid. Kalau saya pribadi nggak setuju dengan itu. Kalau saya, pendapat saya, musola dan masjid itu hanya beda status saja, beda nama saja. Status sama. Ada istilah musola. Kalau orang Jawa kampung saya langgar, kalau orang Sumatera surau, kalau orang Sunda apa? Tajuk apa ya? Apa?
tahajud. Itu kan hanya adanya di kita. Kalau di luar Indonesia semuanya ya masjid, hanya membedakan yang dipakai Jumatan namanya masjid jami, yang kayak ini tidak dipakai Jumat namanya ghairu jami, tapi status hukum sama, hanya nama yang berbeda. Kalau di Indonesia ini kan saking kayanya kosakata, sampai setiap sesuatu namanya selalu beda-beda. Mungkin dulu saya pernah bilang, kalau Inggris itu beras rice, gabah ya rice, padi ya rice. Kalau Arabnya gabah, padi, beras, nasi sama al-aruz. Tapi kalau Indonesia kan beda-beda. Kalau masih di pohon namanya padi, kalau udah dirontokin namanya gabah, kalau udah dibuka kulitnya beras. Itu kalau yang utuh. Kalau yang pecah-pecah menir, kan? Indonesia kok kosakatanya luar biasa. Dimasak kalau pas airnya, ukuran airnya pas, jadinya nasi. Kalau kebanyakan air, bubur. Kalau dibungkus pakai daun, dalamnya nggak ada isi, bungkusnya agak panjang, lontong. Tapi kalau dalamnya ada isi namanya arem-arem kalau orang kampung kita ya, kalau orang Jakarta buras ya. Iya kan, udah jadi berapa nama itu? Itu lain kalau dibungkus pakai daun kelapa, janur, ketupat, terus namanya. Lah iya, Indonesia kok. Makanya sama-sama tempat ibadah orang Islam, kalau yang dipakai Jumatan namanya masjid, kalau nggak dipakai Jumatan namanya musola. Di Jawa namanya langgar, apa tajuk, Sunda, Sumatera, surau. Nah, hanya beda penamaan, tapi status sama. Statusnya maksudnya seandainya orang iktikaf di sini, ya boleh. Wong ini ya masjid, cuma ghairu jami, tidak dipakai buat Jumat. Lah seandainya kita masuk tadi di sini nih, selain kita niat jamaah, niat ngaji, ada niat lagi satu lagi iktikaf, maka selama kita duduk di sini sampai nanti selesai kita ngaji, sholat isya, ba'diyah isya, keluar kita duduk-duduk di teras, baru selesai itu kita iktikaf. Maka selama itu ada pahala iktikaf. Walaupun memang iktikaf itu yang populer itu ya 10 hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan itu memang yang populer. Tetapi sebetulnya ibadah iktikaf itu ibadah sunnah yang ada sepanjang masa, pagi, sore, siang, malam, dan tidak ada ukuran waktu harus sampai nginep-nginep, enggak. Cukup misalnya kita masuk ke mushola atau masjid, ini masjid lah hitungannya, tapi masjid ghairu jami. Masuk kemudian kita niat iktikaf dengan pakai bahasa kita, saya niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Kita masuk. Walaupun misalnya kita masuk nggak sholat sunnah, kita masuk udah duduk nyender, nyalain AC, nyalain kipas, nyender. Misalnya istirahat kerja, panas-panas kan biasanya musola kantor kan bagus-bagus ya, adem, karpetnya empuk, nyalain AC, nyender, ya sholat juga enggak. Tapi kalau niat iktikaf ada pahala iktikaf. Maka ya setiap kali masuk masjid yang jami maupun ghairu jami, kita niatkan untuk iktikaf. Duduknya kita ada pahala iktikaf kalau niat iktikaf, tapi duduknya kita kalau nggak ada niat iktikaf ya tidak ada pahala iktikaf. Kerjaannya sama-sama duduk, tetapi menjadi beda nilainya karena yang satu diniati iktikaf, yang satu tidak. Itu fungsi niat. Yang pertama membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Yang kedua, fungsi niat. Niat itu membedakan tingkatan ibadah. Apakah nanti ibadah itu menjadi wajib, menjadi sunnah, atau bahkan menjadi haram.
tergantung niat. Contoh, ketika kita mengeluarkan duit kita, harta kita dengan niat bayar zakat, hukumnya wajib. Kita keluarkan duit niatnya bayar utang, hukumnya wajib. Lain kali ketika kita mengeluarkan duit niatnya sedekah, walaupun jumlahnya sama loh. Misalnya kita bayar zakat fitrah 50.000 ya. Nah, sama-sama 50.000, tapi yang 50.000 kita niatkan zakat fitrah, itu nilai pahalanya wajib. Lah kemudian kita ngeluarin lagi 50.000 niatnya sedekah, itu pahalanya sunnah, padahal sama-sama ngeluarin duit. Kalau niatnya sedekah sunnah, tapi kalau niatnya sedekah, niatnya zakat, niatnya bayar utang, wajib. Misalnya ya sama-sama kita ngasih duit ya tadi ke satu orang, sama ke Pak Guru misalnya, Pak Guru nih saya mau sedekah 100.000. Padahal kita punya utang 100.000 sama beliau, tapi kita ngomongnya sedekah, maka yang dicatat ya sedekahnya itu, utangnya belum kebayar. Wong kita niatnya, akadnya sedekah, bukan akad bayar utang. Walaupun sebetulnya kita punya utang 100.000, tapi kita bilang nih sedekah saya. Itu membedakan, niat itu membedakan antara yang wajib maupun yang sunnah. Lain kasus, ini bisa jadi haram, sama-sama ngeluarin duit. Misalnya anak saya sekolah nggak naik karena mungkin di Badung nilainya wes jeblok. Saya datang ke rumah Pak Guru, Pak, mosok anak saya nggak naik, Pak, malu lah. Nah, kemudian langsung ini ada lembar cek nih, terserah mau nulis angka berapa kek. Apa ini namanya? Iya kan, ar-rashi bil murtashi finnar. Yang nyogok dan yang terima sogokan dia sama-sama haram, neraka. Haram kan hukumnya, padahal sama-sama ngasih duit. Lah ini saya pernah ketika begini, Pak. Ada jamaah yang nyeletuk, Pak, kalau saya datang ke tempat-tempat itu, yang tempat-tempat yang lampunya biar-biar itu. Nah, tapi ketika kita ngasih ke penyanyinya itu niatnya sedekah gimana? Iya kan, tempat-tempat gitu loh yang di Jaya ke sono kan banyak tuh, kanan kiri lampunya biar-pet tuh. Datang ke situ saya ngasih itu perempuan itu, tapi niatnya sedekah. Nah, saya bilang begini, kalau kamu ngasihnya tanpa imbalan, pengen dikasih sesuatu sama si perempuan itu, ya iya sedekah. Tapi kalau kamu ngasih kok pengen dapat, nah, iya, dapat yang kikuk-kikuk, lah itu namanya ya bukan sedekah. Yo beli itu namanya, yo haram menjual belikan barang yang haram. Padahal sama-sama ngasih duit. Bisa berbeda hukum ketika niatnya berbeda. Itu fungsi daripada niat, membedakan ibadah. Misalnya kayak subuh dan qobliyah subuh, bagi yang tidak pakai kunut, itu kan nggak ada bedanya, sama-sama 2 rakaat. Yang nggak pakai kunut tuh, kalau kita yang pakai kunut kan dibedakan dengan kunut. Bedanya kan di niat, apakah ini wajib yang subuhnya atau qobliyah subuhnya yang sunnah. Atau mungkin kita yang sholat malam itu kan dia ada syukur wudu, ada taubat, ada tahajud, ada macam-macam. Yang bedain fungsinya, sama-sama 2 rakaat semua. Yang membedakan niat. Kayak kita tarawih dan witir. Tarawih kita kan 2 salam. Nah yang witir biasanya kan 2-1. Lah yang 2 rakaat itu kan sama tarawih bedanya apa? Ya enggak ada bedanya, cuma di niat. Nah makanya niat itu membedakan tadi tingkatan ibadah. Subuh dan qobliyah subuh bagi yang enggak pakai kunut sama persis, tapi yang membedakan adalah niatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam niat sholat ini, khususnya niat sholat, wa ta'yinuha walau naflan min zuhrin aw ghairihi. Ketika kita niat sholat, dalam niat itu wajib namanya ta'yin. Ta'yin itu memperjelas kita ini mau sholat apa. Apakah zuhur, apa asar, apa maghrib, atau yang lainnya. Itu namanya ta'yin. Memperjelas niatnya kita itu apa. Dan yang diajarkan oleh guru-guru kita itu udah komplit. Itu ta'yinnya udah komplit. Usolli fardhu dhuhri, ta'yinnya zuhur. Arba'a raka'atin, itu juga namanya ta'yin. Mustaqbilal kiblati, ngadep kiblat. Adaan, statusnya sholat ini ada. Ada itu sholat yang dilakukan tepat pada waktunya. Atau qadhaan, sholat yang dilakukan di luar waktunya. Ini lagi-lagi kalau yang berbeda dengan kita, qadha itu gak ada, kata dia. Pokoknya sholat yang udah tertinggal, ya wis, tinggal nanti hitung-hitungan sama Allah di sono. Bagi dia, tapi bagi kita dalam mazhab Syafi'i ada diyakini adanya qadha. Sholat yang tertinggal dan waktunya sudah lewat masih tetap wajib dilaksanakan. Itu berdasarkan riwayat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mengadakan perjalanan berserta rombongan. Saat itu beliau memerintahkan beberapa orang sahabat untuk jaga. Nanti kalau sudah masuk waktu subuh, bangunin. Nanti kita sholat subuh. Ternyata yang jaga itu sahabat yang ditugaskan untuk jaga, namanya habis perjalanan juga capek, ketiduran. Begitu matahari sudah kerasa panas di badan, ini berarti kan udah siang. Udah jam 7 lebih kan? Mungkin ya. Udah jam 7 lebih. Begitu kerasa matahari udah terkena kulit agak panas, baru Rasulullah dan para sahabat bangun. Lah kemudian itu pun Rasulullah nggak langsung sholat, beliau memerintahkan untuk berkemas-kemas, beresi barang-barangnya. Baru kemudian bersiap-siap untuk sholat. Dan ini yang dijadikan patokan atau dasar bahwa sholat qadha itu yang kita ketinggalan entah karena ketiduran, karena kecapean, karena kelupaan, kan ya bisa jadi. Nah, masih ada kewajiban qadha. Dan kalau kita ngaji fikih nanti di agak belakang itu ada keterangan qadha salat yang tidak kena dosa, yaitu cuma 2 alasan, yaitu ketiduran dan kelupaan. Misalnya saking capeknya, misalnya habis kerja bakti ngecor dak. Kalau yang nggak biasa kan tangan pada kaku. Misalnya selesai itu jam 2 langsung mandi tidur. Begitu tidur asar lewat, maghrib lewat, isya lewat saking capeknya. Bangun-bangun subuh. Lah apakah langsung nunggu asar, maghrib, isya tadi nggak sholat? Ya tetap sholat. Yaitu namanya qadha. Terus pengerjaannya ya diurut. Kalau memang tidak ada darurat lain, diurut ya sholli fardhul asri, selesai langsung sholli fardhul maghribi, langsung nggak bisa dirapel. Sholli fardhul asri wal maghribi wal isya'i was subhi sekalian. Ya ora iso. Ya tetap satu-satu, selesai salam, selesai salam. Nah, yang diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita itu udah paket komplit itu. Udah namanya ta'yin itu tadi, penjelaskan saya sholat apa, rakaatnya berapa, terus status sholat itu qadha apa, ada. Nah, itu namanya ta'yin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah fin niyyati idhafatun ilallahi ta'ala. Dan sunnah di dalam niat itu idhofah. Idhofah itu menyandarkan ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Khurujan, agar
terlepas min khilafi man aujabaha. Berbeda dengan orang yang mewajibkannya. Maksudnya ketika kita sholat itu, yang di ujung bacaan niat itu kan lillahi ta'ala itu. Sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu dalam keterangan penulis kitab ini melafadzkan atau meniatkan lillahi ta'ala itu hanya dihukumi sunnah. Walaupun sebagian ulama mewajibkannya. Ini yang pertama, rukun sholat adalah niat. Wa sunnah, dan disunnahkan nutqun bimanwiyin, sunnah mengucapkan atau melafadzkan niat. Jadi seandainya tidak dilafadzkan pun nggak masalah, sah tetap sholatnya. Dan itu yang dilakukan saudara kita yang lain. Mereka tidak pakai pelafatan niat, ini tidak pakai usolli, nggak pakai apa, datang-datang langsung Allahu Akbar. Bener. Nah yang pakai usolli ya bener, sama-sama bener. Kadang kalau reseh itu ya repot itu. Kalau nggak reseh malah ya biarin, ya sama-sama ada dalilnya. Yang bikin kesel itu kan kadang kan, ini yang video viral baru ini. Seorang didatangkan syekh dari Saudi, datang-datang ke Indonesia menyalahkan semua amalan orang Indonesia. Jadi bapak kalau nengokin orang sakit Al-Fatihah nggak ada dalilnya, neraka. Lu orang baca Fatihah kok neraka ini. Kemudian kita kalau lagi kumpul-kumpul, misalnya mau rapat apa, kita awali dengan Al-Fatihah, nggak ada dalilnya, neraka lagi. Pokoknya kita itu semuanya neraka. Terus kemudian ada kiai muda yang dari Madura kemana, dia bilang gini, masih kurang puas dengan menghakimi kita dengan selalu neraka, mereka impor supaya lebih mantap untuk menghakimi kita dengan mengucapkan bid'ah, sesat, neraka. Ya wis lah urusannya dia. Ya. Surga dibikin luas, ntar kalau kita neraka semua, dia malah liwung, sepi, nggak ada temen, cuma temennya doang. Yang ngucapin niat ya bener, wong dia tidak mewajibkan. Yang tidak mengucapkan niat ya bener, karena memang mengucapkan niat itu tidak wajib. Ini kadang kita juga yang pakai usolli mengiranya membaca usolli itu wajib, padahal bukan. Kita membaca usolli itu bukan wajib. Kita ketika wudhu nawaitu wudhu itu tidak wajib. Yang wajib itu niat dalam hati. Sementara membaca, mengucapkan nutkun itu mengucapan, itu hukumnya sunnah. Kadang ya 11-12 podo gebleke kalau orang Jawa bilang ya. Podo gebleke, sama-sama nggak ngerti gegeran. Repot ya. Ini yang pertama. Kemudian yang wasaniha, yang kedua takbiratul taharrumin, yaitu takbiratul ihram. Kenapa dinamai takbiratul ihram? Dalam sholat itu kan ada dua macam takbir. Ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perpindahan. Kita dari berdiri ke ruku, dari ruku ke berdiri, bukan takbir, satu tutok yang beda, sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang lainnya mau sujud, bangun dari sujud, mau sujud lagi, mau berdiri lagi, itu namanya takbir intikal, takbir perpindahan, itu hukumnya sunnah. Seandainya sholatnya kok meneng diem aja, ora apa-apa, tapi ya hilang sunnahnya nggak dapet. Tapi kalau takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Dinamakan ihram itu artinya karena mengharamkan sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal sebelum takbiratul ihram, ketika sudah takbiratul ihram berubah menjadi haram, maka takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan. Minum, halal ya minum ya, halal. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, minum ini berubah menjadi haram,
Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Batuk-batuk langsung minum. Haram kan? Ini namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Kita ngobrol. Halal kan ya ngobrol. Tapi begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, kita sudah takbir, datang teman kita. Besok mancing kemana? Lah kalau yang nanya itu belum takbir, dia ngomongnya belum haram. Tapi kita, misalnya Pak Ketua yang udah takbir, besok di Babelan aja bagus tempatnya. Yuk ngomongnya itu berubah menjadi haram. Sesuatu yang halal sebelum sholat berubah menjadi haram ketika sudah takbiratul ihram. Kalau sudah takbiratul ihram, sesuatu yang halal itu bisa berubah menjadi haram kalau itu membatalkan sholat. Kalau tidak membatalkan sholat ya tidak haram. Nguap kan nggak batalin sholat. Kalau jawab orang bersin batal nggak? Misalnya kan sujud, karpetnya lama nggak dicuci, kita refleks Pak. Karena kita misalnya karena udah terbiasa, ketika dengar orang yang bersin kita langsung yarhamukallah. Batal loh. Nah iya kan, misal kita refleks Pak, refleks loh. Ya kan, biasanya orang itu kan spontan kan ya. Begitu dengar orang bersin langsung yarhamukallah, karena kita terbiasa misalnya. Batal lagi. Batal. Enggak loh, beda loh. Satu musola aja beda ya. Iya, satu musola aja beda. Gini, kalau yang kita ucapkan itu mengandung kalimat zikir dan tidak memutus bacaan Fatihah, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau kita lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebelah bersin langsung yarhamukallah, batal salatnya karena memutus sesuatu yang wajib. Dan yang kita baca mengandung kalimat zikir yarhamukallah. Beda kalau kadang orang bersin dibikin-bikin, kan ada aja ya. Dia bersin sih bersin, cuman yang karena kita itu refleksnya ngomongnya enggak apa itu orang yang apa namanya? Kagetan loh, latah. Tapi kalau latah mah orang nggak sadar ya. Kalau dia sadar dengan mengucapkan bahasa yang, apalagi kadang bahasa yang nggak pantas, ya otomatis. Baik, kembali. Monggo. Itu ada surat yang terakhir di Musa ya. Ya, kita membaca alaihis. Sebetulnya bukan alaihi, ya kedua itu. Bukan, boleh nggak? Boleh. Kan udah selesai semuanya. Udah, kalau memutus Fatihah kita, misalnya imam fi suhufi Ibrahim wa Musa, kita lagi baca Fatihah, belum selesai, kok diputus dengan membaca alaihi masalam. Yang membatalkan bukan alaihi masalamnya Pak, tetapi memutus Fatihahnya. Kalau kita udah beres, udah waladhdallin, udah selesai, ora masalah, nggak apa-apa. Karena di situ mengandung zikir. Tapi nanti ketika kita ngaji, ya lanjutannya kitab ini, memang ada ulama yang membatalkan itu karena ini termasuk yang tidak disyariatkan dalam bacaan sholat. Ya selamanya fikih itu akan selalu koma. Makanya lagi ya. Itu kalau wudhu kita bicara bagaimana? Makruh. Kita wudhu ngobrol Pak, yang makruh itu ngobrol. Yang namanya ngobrol itu kan TikTok itu ya. Pak, di mana? Saya ini. Ada teman Mas. Kalau hanya sekali misalnya Bapak di rumah lagi wudhu, kemudian anak nanya, "Pak, kunci motor di mana?" Laci, kan cuma sekali kan? Nah, itu tidak dihukumi makruh. Tapi kalau ngobrol, yang mana ngobrol itu kan berulang kali ya. Kita nanya, Bapak jawab, Bapak saya nanya lagi berulang-ulang. Nah, itu yang namanya ngobrol. Kalau ngobrol dalam wudhu makruh. Ini yang sering biasanya kalau mau Jumatan.
Bapak-bapak kalau Jumatan kan habis jam istirahat kerja kan bareng berjejer. Biasanya sambil ngobrol itu biasanya. Yang sering saya lihat kok begitu. Nah, kadang saya juga ada yang nanya, saya lagi wudu, Pak Ustadz udah datang dari tadi. Diem aja dulu. Kalau saya jawab ntar dia nanya lagi lah ya. Walaupun batal sih enggak, tapi yang makruh itu mengurangi nilai. Baik, kita lanjut. Ketika takbiratul ihram tadi, sesuatu yang awalnya halal berubah menjadi haram. Dan ketika membaca takbiratul ihram, ini ada keterangan, tapi dalam kitab lain agak kita sedikit hati-hati. Yang pertama, jangan memanjangkan huruf A-nya, huruf hamzahnya di lafaz Allahnya itu, jangan dipanjangkan. Jangan sampai Allah. Ini salah besar. Kalau yang lamnya gak apa-apa, yang Allah gak apa-apa. Tapi kalau A-nya yang dipanjangin, ini salah besar. Kenapa? Karena di situ A yang dibaca panjang itu mengandung huruf istifham. Istifham itu huruf bertanya. Kalau ia membacanya Allahu Akbar, itu kalau diterjemahkan bukan Allah Maha Besar, bukan. Tapi kalau Allahu Akbar artinya apakah benar Allah itu Maha Besar kalau A-nya dipanjangkan. Ini biasanya kalau takbiran ini, yang dulu lagu apa ya? Lagunya Pasha Ungu kalau nggak salah, itu A-nya dipanjangkan. Cuman kemudian ada yang protes, kemudian liriknya diganti. Bukan liriknya, apa namanya? Nadanya ya, yang gimana sih lupa saya. Pokoknya dulu ada aja. Pokoknya nggak lama itu saya baca di media, itu ada yang mengkritik, kemudian disampaikan ke langsung, kemudian dirubah. Karena ya tadi itu merubah arti. Maka kita kalau takbir jangan memanjangkan huruf A-nya. Jangan ini salah besar. Kemudian yang kedua, yang salah fatal lagi, memanjangkan huruf ba-nya. Nah, ini yang dipanjangin dulu di lagu itu. Allahu Akbar, Allah. Nah, yang barnya dipanjangin. Ini salah besar, Pak. Lagu apa sih itu? Pasha Ungu ya? Kalau nggak salah, saya lupa ingat sih. Tapi dulu pernah ingat aja, dulu pernah ada. Ya saya pernah nyari, maksudnya bener nggak itu? Tapi yang bener, memanjangkan barnya, bukan A-nya. Salah. Pasha Ungu apa siapa? Lupa saya lah. Pokoknya ntar kalau cari di YouTube ada. Pokoknya diingat kita ketika membaca Allahu Akbar, jangan memanjangkan huruf ba-nya. Jangan sampai Allahu Akbar, jangan. Lah kok begitu? Artinya nanti beda lagi, Pak. Kalau akbar itunya Allah Maha Besar. Tapi kalau barnya itu ba-nya dipanjangin, itu ini loh, Pak. Misalnya kita punya wadah gitu, itu bawahnya, kalau atas kan tutup namanya. Kalau bawah ini apa? Enggak, misalnya kayak panci atau apa. Kalau yang posisinya di atas kan namanya tutup. Kalau yang di bawah, masuk pantat panci namanya. Katakan ya kan? Lah, kalau akbar itu artinya yang maha besar. Tapi kalau akbar itu ini apa? Tutup panci apa? Pantat panci. Alas. Ya pokoknya itu seandainya ini tempat wadah, itu yang bagian bawahnya itu kalau dalam bahasa Arab namanya akbar. Makanya kalau punya anak, punya cucu namanya akbar. Kalau panggilnya pendek akbar, nah itu yang maha besar. Tapi kalau akbar pantat panci. Kalau seandainya panci kan pantatnya ya namanya ini ya. Ayo. Kalau namanya akbar, kalau orangnya jauh kan manggilnya gimana? Lah gitu ya. Sama kayak nama Jamal. Kalau Jamal mimnya pendek itu artinya unta. Tapi kalau Jamal mimnya panjang artinya ganteng, gagah. Mimnya loh Jamal, mimnya dibaca panjang itu artinya gagah, ganteng. Ya mungkin maksudnya itu. Tapi kalau bacanya pendek, Jamal mimnya pendek artinya unta. Tapi unta ya memang gagah ya.
Tapi masalah ganteng sih nggak tahu. Lah unta kan gagah gede tinggi. Pendek, ya itu artinya unta itu. Jamal. Lah iya. Itu kalau meme-nya pendek itu artinya unta. Tapi kalau meme-nya panjang artinya gagah ganteng. Tergantung namanya tuh meme-nya dibaca panjang atau dibaca pendek, ya terserah yang punya nama. Itu yang salah fatal di situ. Jangan memanjangkan huruf hamzahnya, Allahnya jangan. Dan jangan memanjangkan huruf ba-nya. Kalau yang lain, ya walaupun kesalahan tapi tidak fatal. Misalnya kadang menambahkan lafaz huwa, Allahu Akbar. Kadang ada ya. Ini biasanya mulut-mulut Jawa. Lah udah Insya Allah disambung berikutnya. Jadi ya, yang untuk sementara kita membaca takbirnya jangan memanjangkan huruf A, jangan memanjangkan huruf ba-nya. Itu yang fatal masalahnya. Kalau yang lainnya tidak fatal, hanya kurang pas saja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.